Saya dan Nahdlatul Ulama secara pribadi mungkin saya bukan termasuk yang pengurus, tapi secara kultural dari dulu saya dan keluarga adalah NU. Maka ketika saya di framing untuk menjadi anti-Islam, kan sempat saya di framing anti-Islam, apa yang saya lakukan? Pertama saya diam karena saya nggak mau membalas. Tapi saya pikir wah ini pasti dari partai itu yang biasa memframing-framing gitu. Langsung saya tantang, gimana kalau calon-calon gubernur yang beragama Islam kita tanding tarung baca Al-Quran. Saya hari ini sungguh merasa sangat terhormat, merasa tersanjung penghargaan yang diberikan oleh FUSI dan juga oleh Bapak Ibu, para kiai dan saudara-saudara sekalian. Saya sudah berkeliling Jakarta, Pak Kiai, lebih dari 250 kali. Setiap hari rata-rata 10-11 titik. Ini adalah titik saya yang ke-9, masih ada satu lagi. Jadi setiap hari saya berkeliling, selesai rata-rata jam 10 malam, mulai dari jam 6.30 pagi. Apa yang disampaikan oleh Gus Saifuddin dalam saya maju sebagai calon gubernur Jakarta, saya betul-betul tidak punya beban. Karena awalnya saya betul-betul menolak untuk maju dicalonkan sebagai calon gubernur, karena memang tidak pernah sama sekali saya berpikir untuk menjadi gubernur Jakarta. Saya sudah berpikir sudah selesai 25 tahun menjadi pejabat. Tetapi ketika amanah ini diberikan dan saya sudah keliling melihat persoalan real di bawah, mungkin setelah 25 kali saya keliling, saya diajak oleh Bu Waude ke Tanah Tinggi, Tanah Abang, oleh Bu Ida, demikian juga ke tempat-tempat yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Itulah yang kemudian memacu saya untuk bertekad memenangkan pertarungan ini, karena saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan real yang ada di masyarakat. Apa persoalan real itu? Yang paling utama sebenarnya, satu, disparitas, perbedaan kaya miskin yang terlalu mencolok. Kedua, ketidakadilan bagi orang-orang yang harusnya menerima kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, lansia, Jumantik, Dasawisma, dan lain-lain, banyak yang tidak dapat. Karena apa? Karena orang kecil di pingpong kanan kiri. Contohnya adalah kartu Jakarta Pintar, yang dulu dapat tiba-tiba nggak dapat. Begitu nggak dapat, ngurusnya harus ke Rawabunga. Begitu sampai di Rawabunga, di pingpong kanan kiri, ngantri mulai jam 4 pagi, kadang-kadang jam 2, jam 3 belum dilayani, dan akhirnya capek pulang dan tidak mendapatkan apa-apa. Maka untuk itu, kalau saya diberikan amanah untuk jadi gubernur, nggak boleh lagi ke Rawabunga, semuanya harus selesai di kecamatannya masing-masing. Semuanya harus selesai di kecamatan masing-masing. Demikian juga Bang Foke, pasti beliau punya pengalaman sebagai gubernur. Ada yang lansia, yang sangat kekurangan, termasuk di dalamnya adalah Bu Suni, yang saya lihat sendiri rumahnya di Tanah Tinggi, yang satu rumah 3x4 hanya ada 2 tempat tidur, bukan kamar, tempat tidur. Satu rumah 12 orang, tidur 3 shift. Bu Suni juga tidak mendapatkan kartu lansia. Inilah yang kemudian betul-betul membuat saya bersemangat. Walaupun mohon maaf Pak Kiai, Pak Kiai Muhyiddin, saya sebenarnya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Ini yang membuat semangat saya terus terang jadi apa ya? Terbakar. Saya harus menang, saya harus menang, saya harus menang. Dari yang 0,1%, kalau dilihat sekarang, saya nggak usah cerita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Muhyiddin ini benar sekali, bahwa kita semua mendapatkan amanah, mendapatkan
Ridho, kok saya sebut Ridho ya. Pokoknya mendapat sesuatu yang baik untuk warga Jakarta dan keluarga Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara sekalian, saya dan Nahdlatul Ulama secara pribadi mungkin saya bukan termasuk yang pengurus, tapi secara kultural dari dulu saya dan keluarga adalah NU. Maka ketika saya di framing untuk menjadi anti-Islam, kan sempat saya di framing anti-Islam, apa yang saya lakukan? Pertama saya diam karena saya nggak mau membalas. Tapi saya pikir wah ini pasti dari partai itu yang biasa memframing-framing gitu. Langsung saya tantang, gimana kalau calon-calon gubernur yang beragama Islam kita tanding tarung baca Al-Quran. Langsung hilang tuh framingnya. Sehingga dengan demikian saya memang dari kecil dalam lingkaran Nahdlatul Ulama. Bahkan ketika kemarin saya sowan ke Bu Sinta Nuria, ibunya Mbak Yeni, saya diantar Kiai Kapabi. Dan sebenarnya hari ini atau besok Pondok Ploso juga akan datang untuk mendoakan saya. Karena memang saya secara pribadi hubungannya sangat dekat sekali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang ingin saya lakukan kalau saya menjadi gubernur di Jakarta? Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Hari Santri dan Pondok Pesantren. Kemudian saya termasuk yang mempersiapkan ada PP nomor 82 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Hanya sayangnya sampai hari ini perda atau pergubnya belum dibuatkan. Maka saya kalau menjadi gubernur itu yang akan saya selesaikan. Karena inilah yang akan menjadi pintu utama bagi teman-teman Nahdlatul Ulama untuk beraktivitas di Jakarta. Kalau pintu ini tidak dibuka, tidak ada payungnya, nggak mungkin siapapun yang menjadi gubernur bisa menyampaikan sesuatu yang memang bermanfaat bagi Nahdlatul Ulama. Paling-paling yang dekat hanya ke sebangpolnya aja, yang bagi-bagi. Pak Kiai, saya ingin mempunyai hubungan pribadi bahwa Nahdlatul Ulama dengan kami, kalau saya dapat amanah jadi gubernur, hubungannya adalah hubungan pribadi sebagai partner bekerja sama-sama untuk memajukan umat yang ada di sana. Saya bersyukur, saya beruntung, saya sudah keliling hampir sebagian besar para kiai, habaib, alim ulama, dan saya mendapatkan doa-doa yang baik menurut saya. Doa-doa inilah yang menjadi energi bagi saya. Doa-doa inilah yang membuat saya merasa jadi kuat. Dan biasanya doa-doa kiai-kiai NU ataupun ulama-ulama NU ini biasanya tembus langit. Biasanya tembus langit. Termasuk waktu di rumahnya Gus Saifuddin, ada kiai yang biasa tembus langit, cuma langitnya lagi dicari-cari ada di mana. Tapi saya meyakini berkat doa-doa inilah saya kemudian menjadi seperti sekarang ini. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mau menyampaikan bahwa kalau memang ini amanah saya, secara khusus saya ingin memberdayakan UMKM Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena itu menjadi kata kunci yang utama. Dan juga yang selama ini menjadi persoalan di internal pondok pesantren saya keliling. Rata-rata gajinya, gaji honorer ini belum cukup atau jauh dari cukup. Gaji honorer terutama guru ngaji kecil sekali. Maka nanti Bang Koke, mudah-mudahan saya tahu Bang Koke juga pasti setuju. Saya kalau jadi mendapat amanah ini, karena sekarang dananya ada Bang, APBD kita itu hampir 91 triliun, sehingga sangat ada dan cukup kalau kemudian para guru PAUD, guru honorer, guru ngaji, mereka akan mendapatkan upah minimum regional. Yang sekarang ini rata-rata mereka baru mendapatkan kurang lebih
di bawah 2 juta, bahkan ada yang 300.000 rupiah setiap bulan. Maka kami akan membuat mereka untuk mendapatkan gaji sebagai guru honorer. Jadi ini kebetulan ada Bu Ida, Bu Aude, dan teman-teman yang lain nanti harus berjuang bersama-sama bahwa ini bisa dilakukan. Kenapa bagian dari pendidikan ini juga menjadi penting? Maka para penerima KJP yang kebetulan sebagian besar ini pasti dari keluarga yang tidak mampu, saya akan membuat program yang namanya mereka untuk bisa melihat Taman Mini Indonesia Indah, melihat Ancol, melihat Ragunan, melihat Monas, melihat museum-museum. Anak-anak ini kenapa saya lakukan? Karena bahwa saya ketika kelas 1 SD pertama kali diajak orang tua saya ke Jakarta, diajak lihat Monas. Itulah yang membuat mimpi saya kemudian pengen sekolah yang pintar, pengen rajin belajar, dan pengen lihat Monas lagi. Alhamdulillah, saya berkantor di paling dekat dengan Monas hampir 15 tahun di sana. Nanti kalau didoain oleh Pak Muhyiddin Sakyai Goyde, pasti tambah 5 tahun jadi 20 tahun berkantor dengan Monas. Dan saya yakin, aku yakin untuk itu. Dengan demikian program-program untuk rakyat banyak, itu menjadi yang utama bagi saya. Saya tidak akan pernah menjadikan Pulau Seribu menjadi Disneyland, atau memindahkan balai kota ke Jakarta Utara, atau membuat gym sepanjang jalan di mana saja. Saya lebih real, saya ingin terutama untuk warga Jakarta, kehadiran saya bermanfaat bagi mereka. Bukan sesuatu yang muluk-muluk. Kalau orang yang lama di pemerintahan seperti Bang Foke pasti tahu. Itulah beberapa program yang real yang kami adakan. Dan secara khusus saya betul-betul ingin bahwa pemerintah Jakarta itu kepada guru, pengasuh dalam setiap kegiatan madrasah, pondok pesantren, majelis taklim itu hadir. Saya ketika bertemu dengan ibu-ibu ustazah di majelis taklim, rata-rata Pak Kiai, mereka minta penyalurannya langsung kepada mereka. Kok langsung betul? Cepat sekali Bu. Tetapi saya bilang saya harus bicara dengan ormas yang menaungi majelis taklim tersebut. Karena paling besar NU. Jangan sampai nanti di internal NU sendiri ada permasalahan. Saya nggak mau. Saya tetap harus NU-nya menjadi lokomotif utama untuk hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir dari saya minta doanya. Saya minta doanya, saya minta supportnya. Dan saya yakin kalau ini memang amanah saya, dari 15 tahun berkantor dekat Monas mungkin jadi 20 tahun, saya akan bekerja sungguh-sungguh. Dan saya seperti yang disampaikan Gus Saifuddin tadi, saya tidak punya beban kepada siapapun, termasuk kepada partai saya. Tidak punya beban, termasuk kepada partai saya. Boleh dicatat secara terbuka, nggak punya beban. Saya ingin bekerja untuk rakyat Jakarta. Saya ingin bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Jakarta. Dan bahkan saya sudah sampaikan secara khusus kepada Ibu Mega sebagai ketua umum saya di partai. Saya bilang, Mbak, kan saya sudah 28 tahun, Mbak yang maksa saya jadi gubernur. Sekarang saya memaksa Mbak juga untuk betul-betul saya diwakafkan untuk melakukan sesuatu bagi warga Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.